Ya pemirsa, dinamika politik terus berubah. Seperti sebuah hubungan, jalinan kemesraan tiba-tiba bisa berubah jadi keretakan. Mungkin itulah yang terjadi antara Partai Demokrat dengan Koalisi Perubahan. Pada akhirnya Partai Demokrat memilih keluar dari Koalisi Perubahan dan akan menentukan pilihan lain dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Sudah ada 2 kubu yang kami hadirkan. Kami hadirkan Diska Putri Pamungkas, juru bicara Partai Demokrat. Kemudian ada Andi Sinulinga, juru bicara Anies Baswedan. Kemudian ada pengamat politik Ray Rangkuti. Dan kemudian ada juga Pak Abdul Rohim, yang adalah juru bicara DPP PKB. Selamat malam Bapak-Bapak dan juga Mbak Diska. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, salam sehat selalu. Malam. Ya. Salam sehat. Baik, ramai ini kita di malam hari ini ya. Saya ke Pak Andi Sinulinga dulu. Pak Andi. Ya. Ya, Mas Anies dan Surya Paloh disebut telah berkhianat. Apa klarifikasi Mas Anies? Itu yang disampaikan oleh teman-teman Partai Demokrat. Betul. Definisi mereka bahwa itu pengkhianatan ya. Definisi kita bahwa ini sebuah dinamika politik yang memang harus terjadi dan faktanya sudah terjadi. Nah, yang paling penting bagi kita nih, bagi kita khususnya adalah dari awal tuh ya, dari awal yang pertama bahwa ada urgensi kepastian bagaimana Anies Baswedan dalam tanda petik itu berlayar, bisa ada kepastian untuk ikut dalam kontestasi Pilpres yang akan datang. Itu yang jauh lebih penting bagi kita itu. Nah, problemnya adalah bahwa pengambilan keputusan menambah dukungan dari PKB ini mendapatkan resistensi dari Partai Demokrat. Kan itu yang menjadi problem tuh. Nah, itu kita hargai, tidak ada masalah di situ. Sampai di situ ya, tidak ada masalah. Baik, saya langsung aja ke Mbak Diska. Mbak Diska, ini jika kita mendengar ya diksi-diksi yang digunakan oleh Pak SBY kali ini sangat tajam, termasuk tadi menyampaikan kepada Mas Anies dan juga Pak Surya Paloh itu dikatakan sebagai dengan diksi pengkhianat. Lalu kemudian ada diksi pemimpin ini yang tak bisa dipercaya, nih musang berbulu domba seperti itu. Pak SBY mengatakan ini sebenarnya gimana? Apakah ini langsung memang disampaikan kepada Mas Anies dan juga Pak Surya Paloh? Iya, oke. Mungkin pertama saya juga akan menjelaskan sedikit, meluruskan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Andi, Bang Andi Sinulinga begitu. Karena saya nggak tahu apakah Bang Andi memahami bagaimana kronologis yang sebenarnya terjadi, yang selama ini kalau saya sendiri saya berada di Cikeas bahkan hari ini, sehingga saya benar-benar mendapatkan report dari tim 8 yang diwakili oleh Pak Iftitah dan juga Pak Sekjen Tengku Rifki Harsya. Jadi kalau tadi dibilang bahwa ada resistensi, bukan ada resistensi. Kami bahkan ditinggalkan, kami bahkan tidak tahu ada dukungan itu di antara Nasdem dan PKB. Jadi kalau tadi dibilang bahwa ada resistensi itu salah. Karena kalau melihat kronologisnya adalah sejak tanggal 25, 26, dan 24, 25, dan 26 Agustus, Pak Anies Baswedan sudah melakukan roadshow kepada Pak Surya Paloh, Pak SBY dan juga Pak Habib Salim Segaf Al-Jufri, yang di sana dia sudah mengantongi nama yang dia bilang bahwa namanya adalah Mas AHY, dan itu sudah disetujui oleh tiga parpol. Jadi Pak Anies sudah memberikan kami kepastian bahwa ini namanya Mas AHY, ini nama yang dipilih oleh Pak Anies dan sudah diterima oleh ketiga ketua umum partai dan juga petinggi partai. Lalu kemudian 2 hari kemudian kita mendapatkan informasi dari Pak Sudirman Said bahwa ada kesepakatan sendiri antara PKB dan Nasdem. Jadi bukan resistensi, tapi tidak adanya komunikasi. Dan ini menurut saya adalah salah satu yang kita bisa lihat publik bisa menilai ini apa namanya kalau bukan pengkhianatan. Kalau misalnya kita sudah sama-sama tahu, sudah berkomunikasi begitu antara 3 ketua umum partai, antara tiga petinggi partai dengan calon presiden, lalu kemudian 2 hari kemudian namanya berubah dan juga kesepakatan ini tidak pernah diketahui sebelumnya sampai akhirnya diberitahu itu bukan untuk meminta pendapat, tapi diberitahu bahwa ada kesepakatan ini. Jadi kami benar-benar ditinggalkan dan dikhianati. Jadi saya nggak tahu ini diksinya seperti apa, tapi biarkan publik yang menilai.
kalau kronologinya seperti itu, apa itu adalah apa? Resistensi? Bukan, itu bukan resistensi. Karena yang terjadi saat ini adalah bukan resistensi, tapi kami tidak pernah diberitahu dan tidak pernah dimintakan pendapat terhadap hal tersebut. Baik, mungkin Begitu. Pak Andi boleh respon? Iya, itu pendapat dari teman-teman Demokrat ya, bahwa menggunakan diksi pengkhianat. Kita kan nggak bisa intervensi itu untuk supaya mereka tidak menggunakan kata-kata itu. Tapi pemahaman kami ini dinamika politik biasa. Nah, karena ini dinamika politik biasa, jadi kalau misalnya dipaksakan, ada pihak yang ingin memaksakan pada satu kepentingan tertentu, maka Anies Baswedan ini nggak bisa berlayar tuh. Nah, karena itu yang menjadi concern kita adalah bagaimana Anies berlayar seperti dalam nota kesepakatan yang ditandatangani dalam 6 butir itu. Mengusung Anies Baswedan, memberikan kewenangan kepada Anies Baswedan untuk menentukan cawapresnya, dan kemudian memberikan kewenangan kepada Anies Baswedan untuk menambah dukungan politik. Dan masuknya PKB memberikan dukungan politik itu harusnya bisa menjadi energi tambahan untuk koalisi perubahan sebenarnya itu. Cuman teman-teman Demokrat sudah keburu ya hiruk pikuk ya. Nah itu yang membuat kita berdiskusi sampai hari ini. Oke, jadi maksudnya dari Pak Andi ini adalah benar ya bahwa memang sebenarnya ini belum ada klarifikasi, tapi kemudian Pak Demokrat sudah keburu keluar begitu. Sementara belum ada kerjasama ya. Kita coba ke sudah disampaikan itu, sudah ada komunikasi juga disampaikan oleh Pak Sudirman Said, dan pada waktu itu juga Sekjen Partai Demokrat berkomunikasi mengonfirmasi langsung kepada Pak Anies Baswedan dan disampaikan memang ada jeda waktu yang seyogianya memang harus ada pertemuan itu antara Pak Anies Baswedan dengan Pak SBY dan AHY, tapi sudah gemuruh seperti ini itu. Baik, coba kita langsung konfirmasi ke Carohim. Carohim, melalui sambungan telepon ya. Halo. Halo. Ya, Carohim. Ya, baik. Jadi seperti apa? Ini Anda kelihatannya langsung berbelok dan menikung Caimin langsung masuk ke dalam koalisi perubahan ini. Lalu apakah memang itu sudah terjadi kesepakatan bahwa Caimin akhirnya dijadikan cawapresnya Pak Anies gitu? Pertama saya ingin meluruskan istilah menikung ya. Kita nggak ada istilah menikung, tapi di sini ada kita menerima tawaran dari Partai Nasdem untuk bersama-sama dalam koalisi yang dibangun oleh Partai Nasdem. Tentu di situ ada kesepakatan. Salah satunya adalah bagaimana Pak Anies dan Pak Muhaimin ini bisa maju bersama gitu. Nah, akhirnya PKB melakukan rapat, tadi pagi melakukan rapat di DPP PKB, dan sore tadi DPP PKB bersama para kiai di Jawa Timur, di Surabaya, melakukan rapat yang melibatkan para kiai, terutama kiai khos, karena itu adalah budaya di PKB, kita selalu menerima masukan dari para kiai atas sikap-sikap atau keputusan besar dalam politik kita, dan para kiai NU yang tadi hadir dari berbagai pesantren di Surabaya atau di Jawa Timur sepakat untuk menerima pinangan Partai Nasdem untuk bersama-sama dengan PKB maju di Pilpres. Jadi nggak ada istilah menikung ya. Oke, baik. Jadi untuk fikskan saja, jadi Caimin ditawarkan sebagai cawapres begitu? Tentu memang itu adalah mandat dari Muktamar bahwa Caimin atau Ketua Umum Gus Muhaimin harus maju dalam Pilpres 2024. Ini mandat yang memang harus dijalankan, dan selama setahun lebih kita sudah upayakan kerjasama itu dengan Partai Gerindra. Terus kemudian kemarin kerjasama yang dibangun dengan Gerindra yang awalnya koalisi kebangkitan Indonesia Raya, tiba-tiba namanya berubah, yang akhirnya PKB memaknai bahwa kesepakatan yang kita bangun sebelumnya itu ya sudah tidak relevan lagi untuk dilanjutkan gitu, karena memang di KKIN itu ada beberapa poin kesepakatan. Nah, ketika tiba-tiba itu berubah, itu kita akhirnya mengambil sikap gitu kan. Baik, saya sebelum ke Pak Ray Rangkuti untuk melihat mendengar apa pendapat seorang analis politik, saya sekali lagi mau ke Mbak Diska dulu. Mbak Diska, ini tadi disampaikan oleh Pak Andi bahwa belum ada nih
keputusan apa-apa gitu. Tapi memang dari PKB sudah mengkonfirmasi dapat tawaran untuk maju cawapres begitu. Nah, kenapa Anda atau Demokrat langsung check out begitu? Belum tabayun, tapi sudah keburu. Sekarang bahkan tadi Mas Andi Malarangeng yang mengumumkan terakhir keluar dari koalisi. Iya, ini pertama saya juga tadi mendengar sendiri dari PKB tadi dari perwakilan PKB yang bilang bahwa ada tawaran dari Nasdem. Itu bukan tawaran dari Koalisi Perubahan, tapi ada tawaran dari Nasdem. Ini sebenarnya sudah sangat jelas bahwa Nasdem ini jalan sendiri selama ini. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa dalam Koalisi Perubahan itu ada kata-kata bahwa semuanya harus dalam prinsip kesetaraan, keadilan, dan keterbukaan. Dan ini kita lihat sendiri bahwa ketika Nasdem jalan sendiri dan kemudian membuat tawaran itu, membuka tawaran itu kepada PKB, sedangkan kita sendiri di sini tidak ada komunikasi, itu apa namanya kalau bukan bekerja sendiri. Dan apa itu namanya kalau misalnya kemudian ketika Nasdem dan juga keinginan Nasdem kemudian dipatuhi oleh Capres Anies Baswedan, ya berarti itu adalah mereka jalan sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, bahkan tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah ada tawaran dari Nasdem, bukan tawaran dari Koalisi Perubahan. Ini sudah sangat implisit, sudah sangat eksplisit terlihat bahwa Nasdem jalan sendiri selama ini. Dan ketika kemudian Pak Anies ikut di dalamnya, lalu kemudian tadi juga saya ingin meluruskan apa yang dari Pak Andi bilang tadi, bahwa komunikasi itu dibuka oleh Pak Sekjen dan juga tim koalisi, tim 8 Partai Demokrat untuk menanyakan apakah kebenaran itu. Jadi pertanyaan komunikasi yang dibuka oleh kepada Pak Anies pada saat itu adalah apakah benar ada dukungan, dan ternyata benar, dan dia mengiyakan bahwa akan ada capres dan cawapres yang diusung, yaitu adalah Pak Anies dan Caimin. Jadi ini adalah kita lihat sendiri bahwa Pak Anies dan Nasdem kemudian jalan sendiri. Jadi apa namanya kalau bukan pengkhianatan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentu jelas ini ada perbedaan diksi begitu. Kalau kata Pak Andi bilang tadi bahwa ini adalah diksinya adalah dinamika politik yang biasa. Ini sebenarnya bukan hanya penggunaan diksi yang berbeda, tapi juga semangat politik yang digunakan. Jadi ternyata selama ini semangat politik yang digunakan oleh Pak Anies Baswedan adalah semangat politik yang penting berlayar. Padahal yang jelas yang harus kita selama ini, saya sendiri sebagai politisi muda, saya berharap bahwa politik ke depan bukan hanya soal menang dan ingin berlayar, tapi bagaimana kita punya itikat baik politik. Jadi di sini kita terlihat sendiri bahwa Pak Anies Baswedan bahkan ternyata tidak punya itikat baik politik begitu. Baik, saya ke Nasdem sama Anies Baswedan nggak jalan sendiri, jalannya rame-rame, ada PKS, ada PKB, nggak jalan sendiri. Iya, tapi kemudian komunikasinya dibuka pertama oleh Nasdem. Yang jalan sendiri. Ya, silakan nanti publik menilai sendiri, Pak. Ya, itu soal pilihan kata kan. Yang pasti faktanya bahwa Anies, Nasdem, PKS nggak jalan sendiri. Bahkan sekarang jalan tambahan nih dengan energi baru PKB itu. Iya, tapi kemudian tadi dilihat bahwa tawarannya dibuka oleh Nasdem, bukan dari Koalisi Perubahan. Itu sudah sangat jelas. Biarkan nanti publik yang menilai. baik, saya ke Mas Rey Rangkuti. Mas Rey, bagaimana menurut Anda melihat ini? Tampaknya memang ada gambaran bahwa memang dikejar ini. Baik Caimin juga mengejar posisi untuk cawapres, kemudian Mas AHY juga udah pastilah dari partai ingin dia maju juga sebagai cawapres. Nah, Anda melihat seperti apa ini? Peristiwa yang terjadi? Ya, saya sih gak terkejut ya, karena di bulan Juli seingat saya masih di kantor ini saya pernah menyebutkan bahwa kalau sampai pertengahan Juli Anies Baswedan tidak mengumumkan siapa calon wakil presidennya, 80% kemungkinan besar itu adalah bukan AHY, saya bilang. Dan hari ini kejadian kan. Sekarang awal September. Dulu sama saya juga ya kalau nggak salah ya, Mas Rey ya. Kenapa? Ngobrolnya sama saya juga kalau nggak salah waktu itu ya. Satunya lagi di ruang sebelah. Iya. Berarti 2 kali saya ngomong di tempat yang sama ini gitu. Kalau sampai pertengahan Juli, Anies tidak mengumumkan siapa calon wakil presidennya, maka besar kemungkinan itu bukan nama AHY yang akan disebutkan. Dan hari ini kejadian kan. Nah sayangnya di Demokrat ini kelihatan nggak ada plan B. Kalau misalnya kejadiannya seperti sekarang, apa yang harus dilakukan dengan segera gitu? Nah, yang kita lihat ini kan seperti orang kebingungan. Ya syukurlah kalau sore ini mereka udah membuat keputusan dengan mengatakan keluar dengan koalisi gitu.
Tapi sejak dari kemarin sampai sore ini kan, itu seperti orang kebingungan, marah-marah. Ya. Bisa dipahami juga sih. Ini kan orang yang seperti udah cinta mati gitu ya, tinggal hitungan hari tiba-tiba diputus sama pasangannya gitu loh. agak kalap jadinya ya kan. Maka keluarlah kata-kata pengkhianatan, ini macam-macam dan seterusnya itu. Ya bisa dipahami satu segi itu. Nah itulah memang ya sejak dari awal harus kita ingatkan kepada politisi di Indonesia itu jangan sampai menaruh ya hati sampai 80%, 90%. Demokrat ini kan menaruh hati kepada Anies itu sampai skala 80%. Ya, jemput sampai ke bandara lah, inilah, itulah ya, spanduk-spanduk, baliho. Ya, AHY dengan Anies bertebaran di mana-mana. Ya. Yang lain kan nggak melakukannya gitu. Dan tiba-tiba ya sekarang ternyata nggak terpilih. Ya sakit hatinya itu ya bisa kebayang lah. Ya berlipat-lipat lah kalau kayak begitu. Ini kan tinggal menghitung hari tiba-tiba kawan pergi gitu. Nggak pamit, nggak ini, nggak itu ya kan. Bisa dipahami itu sakit hatinya. Demokrat itu gitu. Nah yang unik itu adalah menurut saya mereka nggak punya plan B. Baik. Kemana? Ya. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara melakukannya? Yang kita dengar dalam satu hari ini, artinya sih dari malam itu keluhan-keluhan. Ya kita ditinggal lah, dizalimi lah, ini macam-macam. Gitu. Padahal tak menolong apa-apa semua keluhan itu. Gitu. Ya syukurlah sekarang mereka buat keputusan dengan mengatakan keluar dari koalisi. Ya sekarang tinggal mereka memilih antara Ganjar dengan Pak Prabowo gitu. Baik, saya kembali ke Cak Rohim. Cak, ini artinya otomatis keluar dari koalisi dengan Pak Prabowo ya, begitu ya Pak Cak ya? Yang jelas kesepakatan yang dibuat antara PKB dengan Gerindra itu sudah tidak relevan ketika koalisi itu berubah, gitu. Koalisi itu berubah menjadi koalisi Indonesia Maju yang dalam fakta kerjasama sebelumnya adalah koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Itu ada kesepakatan-kesepakatan dan ketika itu tiba-tiba berubah, kita tidak ada dalam pembahasan perubahan itu, ya secara otomatis poin-poin kesepakatan itu tidak berlaku lagi atau piagam kerjasama itu tidak berlaku lagi. Jadi ini aksi balasan ketika, gitu ya Cak ya? Kenapa? Ini merupakan aksi balasan begitu maksudnya Cak ya? Oh nggak ada istilah aksi balasan, artinya balasan kepada siapa, nggak ada istilah aksi balasan. Istilahnya adalah poin kerjasama yang semula disepakati dengan beberapa pasal yang di dalamnya salah satunya adalah di situ misalnya Capres dan Cawapres dibutuhkan oleh Gus Muhaimin dan Pak Prabowo secara setara, itu tidak berlaku lagi secara otomatis ketika di situ ada perubahan dan dalam pembahasan perubahan itu PKB tidak ada di dalamnya. Dalam proses pembahasan perubahan itu PKB hanya diberitahu bahwa di situ pada saat PAN itu Ketua Umum kami Gus Muhaimin diberitahu namanya berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju. Bahkan ketika Gus Muhaimin tampil berpidato waktu itu di Harapan, ketika di panggung beliau masih mempertanyakan, saya masih agak belum lancar ini menyebutkan Koalisi Indonesia Maju karena baru dikasih tahu. Artinya ketika Harapan itu ya Gus Muhaimin baru dikasih tahu kalau itu diubah dan kan ketika disebut itu ada kesepakatan-kesepakatan yang ditandatangani dalam piagam kerjasama. Nah, ketika itu tidak berlaku lagi, KKR nggak berlaku lagi, artinya tidak ada lagi tidak relevan lagi untuk membicarakan koalisi KKR yang disepakati oleh PKB dan Gerindra. Baik, saya mau ke Pak Andi Sindulingga. Pak Andi Sindulingga, ini Nasdem akhirnya dengan Mas Anies meminang PKB begitu. Apakah karena memang sudah dari awal sebenarnya hitung-hitungannya nggak dapat nih kayaknya, atau bahkan karena kalau dilihat elektabilitas turun terus begitu, akhirnya meminang PKB. Dan makanya nggak seperti yang disebutkan Pak Rey, tidak mengumumkan juga calon wakilnya sampai baru sekarang ini kelihatan lebih jelas. Tapi sebelum ada jawab, kita akan jeda dulu sejenak. Pemirsa, Sindo Prime akan kembali usai jeda berikut.